Moratelian, apa kabarnya nih? Harus baik ya, karena kembali lagi dalam program Mora Talks bareng aku Giva, dan kali ini aku nggak akan sendiri karena akan ditemenin sama dokter yang pastinya ahli dalam bidangnya nih. Nah, kita akan berbicara soal apa sih? Udah pasti tahu kan ya? It's all about health talk. Nah, kesehatan yang kali ini itu menjadi sangat penting ya pemirsa di rumah, itu karena Moratox kali ini akan membahas mengenai pandemi COVID-19. Nah, nggak jauh-jauh ya dari pandemi COVID-19 ini masih belum juga usai. Sayang sekali ya. Nah, maka dari itu kita mau bahas apa sih kali ini? Kita mau bahas mengenai sebenarnya bagaimana sih COVID-19 ini tuh statistiknya tuh udah menurun atau tetap masih ada sih, dan bagaimana cara kita menanggapinya. Kita langsung aja undang dokter kita yang cantik kali ini, Dokter Ririn. Halo dokter. Halo Mbak Giva. Langsung aja ya kita masuk ke dalam pertanyaan pertama nih. Karena Moratelian di rumah mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan informasi apa sih yang sekiranya akan mereka dapatkan kali ini. Jadi, sebenarnya kondisi pandemi saat ini di Indonesia itu seperti apa sih dok? Apakah masih dalam tahap yang mengkhawatirkan atau terbilang sudah menurun nih kurvanya? Ya Mbak Giva, Alhamdulillah ya setelah kita kurva kasus COVID yang positif itu meningkat terus dari awal pandemi bulan Maret tahun 2020 sampai puncak-puncaknya, kelihatannya sudah ada puncak ini ya kalau kita lihat kurva yang ditampilkan harian di webnya Satgas COVID Kementerian Kesehatan. Itu puncak kasus angka positif ada di bulan Januari ternyata, yang angkanya bisa bertambah 12.000 sampai 14.500 per hari. Kasus positif bertambah per hari sampai 14.500 ya. Tetapi semakin lama kurvanya bisa kita lihat makin menurun ya, makin melandai. Dan di pertengahan bulan April ini angka positif ditemukan 4.500 per hari, 4.500-an per hari. Jadi wah, jauh melandai ya dok jauh ya? Menurun. Tetapi Bapak Ibu para Moratelian, kita tidak boleh lengah, harus tetap waspada. Betul, ya, betul. Karena angka yang sedemikian memang menurun, tetapi jumlahnya masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Jadi memang kasusnya menurun jumlahnya, tetapi tetap masih tinggi. Jadi kewaspadaan harus tetap dijalankan. Nggak boleh kendor ini. Iya, betul. Jangan kendor ya dok ya. Moratelian ingat ya di rumah. Jangan kendor. Sampai kendor, pasti bakal ada penularan ya dok ya di antara mereka. Iya, betul sekali. Oke dok. Dan selanjutnya nih, bila kasus menurun sebenarnya apa sih yang menyebabkan kasus tersebut itu bisa menurun gitu? Apakah karena orang-orang sudah terbiasa, karena dengan adanya protokol 5M yang sudah mereka laksanakan, atau mungkin karena mereka sudah memang lupa gitu loh. Jadi kesannya tuh kayak turun gitu kurvanya. Oh, nah, kasus menurun itu kan angkanya didapatkan dari instansi-instansi kesehatan yang memang mengumpulkan ya angka kasus positif dari dinas kesehatan masing-masing provinsi dikumpulkan. Jadi tentunya datanya memang valid. Memang kasus di negara kita secara umum menurun. Tetapi menurun bukan berarti sedikit, karena masih ribuan per hari. Iya, masih 4.500 ya dok ya per berarti hari. Ya, rata-rata se-Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi kita tetap harus waspada. Begitu. Yang menyebabkan menurun diantaranya memang alhamdulillah masyarakat kita ini sudah mulai waspada ya terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian kita semua aktif melakukan tindakan pencegahan, melakukan 5M ya. Kemudian layanan kesehatan juga melakukan tracing ya, dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menekan angka penyebaran.
tetapi masih angka absolutnya masih tinggi. 4.500 sehari itu Ya banyak bukan loh. angka yang rendah ya dok ya, 4.500 Iya, itu. uh, Oke dok. Dan dalam situasi yang terbilang rancu ini kan angka masih bisa naik atau mungkin bisa lebih menurun lagi ya dok. Sebenarnya apa aja sih yang harus kita lakukan selain digencarkannya prokes 5M? ya. Jadi memang angka ini masih fluktuatif ya, tapi kisarannya memang cenderung menurun. Cenderung Kita menurun. sebagai warga masyarakat tentunya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, kita aktif melakukan upaya menekan kasus ini dengan cara segera menghubungi instansi kesehatan ya, baik puskesmas maupun rumah sakit apabila diri kita atau ada anggota keluarga kita atau rekan sekerja kita yang memang terindikasi COVID-19, memiliki gejala-gejala sakit COVID. Iya. Semua sudah tahu ya, tanda-tanda dan gejalanya tentunya sudah tahu. Iya harusnya Dari mulai ya gangguan Mas saluran cerna, saluran nafas, iya, ya batuk, pilek, flu, ya demam, apalagi kalau sampai sesak nafas. Jangan lupa Nah, gangguan saluran pencernaan seperti diare, disertai demam atau mual muntah juga merupakan tanda-tanda sakit COVID. Nah, oke. ya, kalau ada rekan kerja kita atau anggota keluarga kita yang memiliki gejala seperti tadi, harus segera kita bawa ke fasilitas layanan kesehatan Iya agar betul cepat dok. deteksi. Iya, kalau cepat deteksi, maka kemudian nanti cepat dilakukan tracing sehingga penularan bisa dibatasi pada yang memang sudah berkontak erat saja, tidak menambah kemungkinan penularan berikutnya. Oke. Kemudian Mbak Giva, ini yang Iya. sedang gencar-gencar dikampanyekan oleh pemerintah dan kita juga baik mendukung ya. Ini Iya. baik sekali ya berupa vaksinasi. Vaksinasi. Nah, Oke, kegiatan benar vaksinasi, vaksinasi. iya, kegiatan vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah ini sepertinya memberikan dampak yang baik ya. Kita turut mensukseskan kegiatan vaksinasi ini. Harus ya dok ya. Moratelian juga jangan takut ya dok ya divaksin ya dok ya. Ada yang takut disuntik? Oke dok, tapi kan masih banyak juga nih ya yang takut untuk divaksin. Walau terlepas dari takut sama jarum atau enggak nih dok, ada juga yang takut sama efek sampingnya. Kira-kira efek sampingnya kan pasti berbeda-beda ya dok kalau misalnya untuk setiap orangnya. Dan kenapa sih ada efek samping ini gitu? Ya, jadi memang sebetulnya vaksin yang sudah mengalami uji klinis fase 3 dan di-approve atau disetujui WHO itu adalah vaksin yang terbukti memang aman ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Cuma kadang memang antar individu itu berbeda ya kondisi yang dialami setelah melakukan vaksinasi. Itu dikenal dengan memang efek samping vaksinasi. Efek sampingnya itu bisa bersifat lokal atau bersifat sistemik ya, atau menyeluruh gitu istilahnya. Perbedaannya itu apa tuh Bu? Ya, efek samping yang bersifat lokal itu misalnya timbul kemerahan atau nyeri di tempat suntikan. Kadang-kadang ada juga sih yang mengalami bengkak begitu ya di tempat suntikannya. Kemudian efek samping sistemik yang artinya menyeluruh mengenai badan itu ada, tapi ringan-ringan seperti ada yang mengalami sedikit pusing atau sakit kepala, pegel-pegel, agak lemes-lemes, ada yang kemudian jadi ngantuk ya, ada yang jadi meriang-meriang. Nah, tapi jangan khawatir, efek samping itu umum ya terjadi dan biasanya nanti akan membaik sendiri. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan terjadinya efek samping sistemik tadi, kita bisa minum obat-obatan yang sederhana saja, misalnya minum paracetamol kalau kita mengalami pusing atau meriang-meriang gitu ya. Kalau kita ngantuk, iya ada beberapa klien yang setelah divaksin kemudian jadi mengantuk. Nah, kalau itu tidur saja obatnya, gampang kan? Betul.
Tinggal tidur ya Moratelian ya kalau ngantuk. Iya Memang gimana ada dok? kemungkinan bagi klien yang memang sangat sensitif ya terhadap vaksin itu mengalami kejadian luar biasa yang namanya shock anafilaksis. Oke, Tetapi itu seperti apa hal dok? itu bisa kita cegah dengan cara setelah kita selesai melakukan vaksin, kita tidak diperkenankan meninggalkan tempat sekitar 30 menit. Jadi akan diobservasi dulu oleh petugas kesehatan setelah menerima vaksin sekitar 30 menit untuk mengetahui apakah ada efek samping yang berbahaya yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, setelah Iya. 30 menit tidak ada masalah, eh, dianggap aman, biasanya tidak terjadi lagi kejadian yang disebut sebagai shock anafilaktik. Karena kejadian shock anafilaktik yang bisa kemudian sampai menimbulkan henti Iya. nafas, itu terjadinya cepat. Kalau ditunggu 30 menit tidak terjadi apa-apa, itu aman. Oke. Kalau terjadi sesuatu, tentunya petugas kesehatan akan segera melakukan pertolongan pertama yang cepat, ya. Iya. Dan yang penting adalah sebelum teman-teman moratorian melakukan Iya. vaksinasi, kita harus lihat dulu kondisi tubuh kita. Kita tidak boleh dalam keadaan sakit Oke. Dia harus divaksin, fit ya ya. dok ya? Apalagi sakit Sebelum COVID. vaksin itu. Iya Nah, betul. jangan sampai sakit COVID divaksin begitu ya. Jadi Iya. lihat dulu kondisi diri kita, tidak mengalami gejala-gejala COVID yang tadi sudah kita bahas bersama, baru kemudian melakukan vaksinasi. Cuma tidak perlu khawatir, karena nanti petugas kesehatan pun akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan vaksin. Jadi pre-vaksinasi akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh klien. Ya dok ya. Ya, nanti kalau memang sudah clear, dicek ulang, baru vaksinnya bisa disuntikan. Tapi kalau ada kontraindikasi seperti dalam kondisi sakit, ya, atau yang punya penyakit simpenan nih, seperti darah tinggi, ya, misalnya, iya, atau diabetes, atau sakit asma, kanker, dan lain sebagainya, berbagai penyakit lain, nah tentunya akan direview dulu oleh petugas kesehatan. Apakah saat tersebut yang bersangkutan siap divaksin atau tidak. Oke, baik dok. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada prosedurnya ya, tenang aja. Tidak perlu cemas, ada prosedur-prosedur yang harus dikerjakan sebelum menyuntikkan vaksin. Kalau sudah dianggap aman, baru vaksinnya boleh disuntikkan. Oke, seperti itu ya Moratelian. Jadi jangan takut untuk vaksin. Vaksin itu justru membuat kita kebal ya dok ya. Bukan kebal juga sih, tapi lebih kayak kuat untuk menghadapi virus tersebut gitu ya dok ya? Ya, jadi prinsipnya vaksinasi itu adalah suatu proses memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita. Gunanya apa? Supaya tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita, dalam hal ini sel-sel limfosit atau sel darah putih, bisa membentuk zat kekebalan yang namanya antibodi. Nah, jadi kalau sudah divaksin, antibodi di tubuh kita terbentuk. Suatu saat apabila ada virus liar yang masuk, ya, virus hidup yang dari udara bebas masuk ke dalam tubuh orang yang sudah divaksin, maka tentaranya sudah tahu bagaimana cara harus menyerang virus tersebut. Dalam hal ini antibodi tadi ya. Nah, diharapkan apabila tentara atau antibodi kita sudah siap, maka virus dengan mudah bisa dikalahkan. Begitulah kira-kira. Jadi nggak usah takut nih Moratelian ya, once again. Kita harus siap untuk divaksin karena akan menciptakan herd immunity. Benar ya dok ya? Ya, betul sekali. Jadi dok, sebenarnya kan kita sedang ingin membuat yang namanya herd immunity. Pemerintah lagi gencar-gencarnya. Dengan vaksin ini tuh ingin membuat herd immunity. Mungkin Moratelian di rumah belum tahu apa sih sebenarnya herd immunity? Ya, jadi betul sekali ya. Barangkali Moratelian sudah sering mendengar kata-kata atau istilah herd immunity. Kita harus tahu dulu tujuan vaksinasi itu sebetulnya apa. Yang pertama, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ya. Kemudian
Betul. ingin melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh seluruh masyarakat kita. Dan yang penting sehingga terjadi produktivitas yang baik ya dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Gimana caranya? Dengan mencapai kekebalan kelompok atau yang dikenal dengan herd immunity. Nah, jadi begini, apabila di suatu komunitas atau di suatu lingkungan ada orang yang terinfeksi oleh virus, ya, kemudian di dalam komunitas itu banyak individu-individu yang sudah divaksin, dalam hal ini tentaranya sudah siap memiliki antibodi, maka apabila ia tertular oleh virus dari orang yang terinfeksi tadi satu orang itu, bisa ditekan angka penularannya dari satu orang ke orang lain. Nah, sehingga virusnya tidak bisa menyebar di dalam komunitas itu. Berbeda dengan kalau di dalam suatu komunitas tidak ada kekebalan atau antibodi yang dimiliki oleh individu-individunya, maka ada satu orang yang terinfeksi virus, maka dengan mudah bisa menyebar ke dalam seluruh komunitas. Iya. Kenapa nih penting kata-kata menyebar? Karena begini Mbak Giva, kita harus tahu virus itu kan tidak bisa berkembang ya. Virus itu merupakan suatu materi genetik. Dia bukan makhluk hidup yang seperti kita, ya seperti kita yang bisa berkembang biak dengan sendirinya. Tetapi virus kalau itu nggak ada merupakan materi genetik. Ya, yang tidak bisa memperbanyak diri apabila tidak masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh makhluk hidup, baru dia bisa berkembang biak. Nah, jadi aman dia kalau ada di luar kita, di lingkungan, ya tidak akan bisa memperbanyak diri atau melakukan replikasi, ya. Oke, betul dok. Jadi virus itu akan mati dengan sendirinya kalau dia tidak ada inangnya ya dok ya? Ya, dan virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang memiliki antibodi yang baik dan ia memiliki imunitas yang baik juga, maka virus juga menjadi mati. Jadi itulah ya yang akan dilakukan oleh kita semua. Pertama ya tadi ya, mencegah terjadinya penularan, kemudian berusaha meningkatkan imunitas dengan membentuk antibodi atau kekebalan tubuh melalui vaksinasi. Oke dok. Dok, berbicara tentang vaksinasi nih, kan ada beberapa jenis vaksin. Nah, beberapa jenis vaksin yang baru ini apa aja sih dok, dan peruntukannya itu apakah sama atau berbeda-beda? Kalau dilihat jenis vaksin, memang vaksin itu macam-macam ya pembuatannya maksudnya ya. Ada yang merupakan vaksin hidup yang dilemahkan, ada yang merupakan sel lengkap yang terinaktivasi, ada yang berupa subunit, ada yang berupa toksoid ya seperti imunisasi TT, toksoid tetanus, ada yang merupakan vaksin virus berbasis vektor, dan ada vaksin DNA dan RNA. Ini memang banyak jenisnya, tetapi kita nggak usah berpikir yang ngejelimet gitu deh. Kita ya yang penting kita tahu fungsi vaksinnya itu tadi, kemudian kita tahu apa syarat-syarat untuk melakukan vaksinasi, apa kemudian efek samping yang bisa timbul akibat disuntik vaksin. Ya. Itu yang penting untuk kita ketahui. Dok, beberapa hari yang lalu saya tuh sempat juga ya terkena COVID, tapi saya tuh OTG dan ada kemungkinan bahwa sekarang udah negatif ya dok ya. Dan ada kemungkinan bahwa itu tuh adalah virus mutasi. Nah, berarti kan virus ini bisa bermutasi. Apakah memang sekarang ada virus COVID-19 dengan mutasi yang baru, dok? Ini mengenai mutasi virus ya. Jadi mutasi virus itu adalah perubahan struktur dan sifat genetik dari virus. Kenapa bisa terjadi perubahan struktur dan sifat? Karena pada saat virus itu bereplikasi, dia memperbanyak diri gitu ya, itu terjadi kesalahan cetak. Ya, ibaratnya gini loh, kalau virus bereplikasi itu dia melakukan kegiatan copy paste. Ya, jadi
pada saat bereplikasi, copy paste yang dilakukan oleh virus bisa jadi ada kesalahan kode gitu ya. Kadang-kadang kesalahan kode itu justru dibuat oleh si virus sendiri untuk mengatasi lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, makanya kemudian timbullah varian-varian virus yang baru. Nah, yang sifatnya dan karakternya itu bisa berbeda dari virus yang asalnya, gitu ya. Oke, jadi hanya kesalahan cetak ya dok ya? Ya, karena kesalahan cetak kode genetik menyebabkan sifat atau karakter virus itu menjadi berbeda dengan induknya. Oke, tapi apakah ada vaksin baru yang dibutuhkan apabila, nih amit-amit ya dok ya, Moratelian juga amit-amit nih pasti, adanya virus jenis baru dari COVID-19 itu sendiri dok? Varian-varian baru COVID-19 itu mungkin sering kita dengar ya, ada varian B117 yang di Inggris ya, itu kan tren kali itu di sana karena memang khasnya varian B117 ini terkenal sangat infeksius. Dia mudah menyebar dari satu individu ke individu yang lain. Kemudian ada lagi varian B1351 di Afrika Selatan. Nah, ya itu juga memiliki tingkat spreading atau kemampuan menginfeksi yang lebih advance ya, lebih keras, lebih kuat. Ya, dia lebih masif daripada virus asalnya yang di Wuhan dulu, yang di Cina. Oke, yang corona berarti awalnya dok ya? Ya, si corona awal di Wuhan. Tetapi mengenai hubungannya dengan vaksin ya, riset yang dilakukan oleh farmasi di bidang vaksin ternyata ada beberapa riset ya yang menunjukkan bahwa ternyata angka efikasi vaksin itu setelah memang ada keluar varian-varian baru virus COVID-19 ini tidak menurunkan angka efikasinya ya. Jadi tetap masih efektif ya untuk menggunakan vaksin-vaksin yang lama. Vaksin-vaksin kan banyak sekali ya yang dikeluarkan oleh perusahaan farmasi ya. Ada vaksin dari Pfizer ya, ada dari Moderna, ada dari AstraZeneca, Novavax, dan yang tren kalau di negara kita adalah Sinovac. Karena Sinovac ini yang masuk ke negara kita, ya, yang diproduksi di Cina ya. Nah, kita bahas sedikit mengenai efikasi kali Mbak Giva ya, biar jelas. Boleh dok. Iya boleh. Ya, jadi vaksin itu kan memiliki angka efikasi ya. Efikasi di sini maksudnya adalah seperti misalnya nih, efikasi vaksin Sinovac di negara kita sebesar 65,3%. Nah, interpretasinya apa tuh? Jadi orang atau individu yang mendapatkan vaksin Sinovac memiliki risiko terinfeksi COVID-19 berkurang 63,5% dibandingkan orang yang tidak tervaksinasi. Ya, jadi risikonya berkurang sebesar 63,5%. Lumayan kan? Besar ya? Lumayan banget ya. Nah, dan WHO tidak mengizinkan beredarnya vaksin apabila angka efikasinya kurang dari 50%. Jadi vaksin yang beredar itu yang sudah di-approve oleh WHO memiliki angka efikasi yang baik. Nah, jadi angka efikasi inilah kemudian yang dijadikan patokannya oleh perusahaan farmasi guna melakukan kegiatan vaksinasi tadi. Oke dok, last but not least nih dok, kan para Moratelian ini tentunya bekerja di bawah PT Moratelindo ya dok ya, dan pasti ada kegiatan di dalam kantor maupun di luar kantor. Sebenarnya apa sih yang harus mereka garis bawahi nih untuk memperketat protokol kesehatan mereka sendiri untuk menjaga diri mereka sendiri dari penyebaran virus COVID-19 ini? Jadi seperti kita sudah kenal ya, mengenai protokol kesehatan yang bunyinya 5M, saya ulang dulu ya Mbak Giva ya supaya boleh.
Jangan 5M sampai lupa apa nih saja Mbak tuh? Telia. Ya, Iya. jangan kasih kendor. 1, menjaga Iya, jarak. 1. Ya, Menjaga minimal jarak. 1 meter ya, tidak perlu 10 meter, 5 meter juga tidak, 1 meter saja. Oke, 1 Kemudian meter yang aja nih kedua, Mbak Telia. menjauhi kerumunan. Jangan Oke. berkerumun. Yang ketiga, rajin-rajin mencuci tangan. Mencuci tangan Betul. ya dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol ya. Oke. Kemudian yang keempat, pakai selalu masker yang menutupi daerah hidung dan mulut kita. Pakai masker harus dengan cara yang benar agar efektif dan bisa mencegah penularan COVID-19. Jangan salah dalam menggunakan masker ya. Kadang hidungnya tidak ditutup, mulutnya saja ditutup. Harus rapat ya dok ya berarti. Nah, betul, dari pangkal hidung sampai dengan bawah dagu. Ada lagi yang pakai masker justru di leher, itu shell. Jadi dipakainya di leher, tidak menutupi area yang harusnya tertutup. Kemudian yang kelima adalah membatasi mobilitas. Stay at home ya, sampai ada work from home itu untuk membatasi mobilitas. Nah, untuk teman-teman Moratelian yang bekerja, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan nih. Pertama kalau kita naik kendaraan umum nih ya, coba bawa selalu hand sanitizer. Betul, itu jangan sampai lupa. Jangan memegang daerah-daerah yang umum dipegang. Loh, terus gimana kalau mau buka pintu? Nah, makanya setelah kita membuka pintu atau memegang daerah-daerah yang bisa dipegang oleh orang lain, segera kita bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Iya, gitu Moratelian ya. Yang selanjutnya adalah jangan berbagi makanan dan minuman di wadah yang sama. Jadi kalau teman-teman Moratelian dulu suka ngerujak bareng jam istirahat, sekarang jangan dikerjakan. Jaga kebersihan area kerja dan lakukan desinfeksi secara berkala. Jadi kita perhatikan meja kita, meja tempat kerja, lakukan desinfeksi agar apabila ada virus yang kemudian menempel bisa segera dibersihkan, bisa mati dengan menggunakan desinfeksi. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pastikan tempat kerja kita memiliki ventilasi yang baik. Jadi ventilasi itu sangat penting agar sirkulasi udara juga bisa berputar dengan baik. Yang terakhir adalah bila sakit bekerja dari rumah ya, jangan maksa bekerja karena selain tidak baik untuk diri sendiri juga membahayakan rekan kerja kita. Iya. Oke, begitu ya. Oke, siap Moratelian. Jadi itu yang harus digarisbawahi, dan aku perhatikan juga kalau Moratelindo ini rajin banget nih untuk desinfektan tiap hari, setiap ruangan kantornya. Jadi insya Allah ya nih untuk para Moratelian semuanya bersih dari virus COVID-19 ya dok ya. Betul. Oke Moratelian, sayang sekali kita sudah di penghujung acara dan aku mau berterima kasih banget untuk Dr. Ririn yang sudah memberikan informasi yang sangat informatif untuk para Moratelian semua di rumah. Makasih ya dok. Sama-sama. Dan jangan lupa ya Moratelian untuk menyebarkan episode ini supaya kita semua tahu nih tentang informasi yang sedang kita bahas kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment kalau misalnya mau request episode apa selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Moratelian.